Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para ustadz, ustazah, para santri, para jamaah. Paranormal yang nyebut Mbak Kiai Mukarrabin yang biasa. Paranormal, khususan guru sekaligus orang tua kita, Al-Mursyid Billah, Sahibul Fadilah wal Barakah wal Karamah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, Sahibul Mahabbah, sang penyambung rasa. Kalau Abah pangeran cinta, beliau pangeran rasa. Pangeran penyambung rasa. Guru kita bersama, Sahibul Idadah, kakanda saya, Kang Mas Abah Kiai Haji Iwan Al-Asrar. Semoga para guru-guru kita semua yang telah menjadi asbab, menjadi wasilah, menjadi perantara untuk diri kita, keluarga kita dalam mengenal dan mencari Allah. Tanpa beliau-beliau kita bukan apa-apa. Tanpa beliau-beliau kita bukan siapa-siapa. Bahkan jangankan mengenal para ulama, mengenal wali, mengenal rasul, mengenal Allah, mengenal diri sendiri aja kita nggak ada apa-apanya, nggak tahu kita. Tanpa adanya beliau-beliau semua, semoga Allah senantiasa limpah curahkan rahmat, cinta, kasih sayang kepada beliau semua, keluarganya, istri-istri beliau, anak beliau, cucu, menantu, mertua, hingga sampai kita para pencinta-pencintanya. Senantiasa Allah istiqomahkan dan Allah ikat cinta kita kepada beliau semua. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita takzimi guru dan orang tua kita bersama, Kanjeng Romo Kiai Haji Mukarrabin Al-Aziz, Panglima Santri. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan beliau, Allah beri sehat, panjang umur, perjuangannya Allah mudahkan, dan Allah dekatkan orang-orang yang memiliki kebaikan lillah billah. Allah dekatkan orang-orang yang senantiasa mampu menunjang dan menyokong perjuangan beliau untuk umat. Amin. Allahumma tambah mustajab doanya, tambah barokahnya. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi guru kita bersama, Imam Manakib dari Hitam Putih, kakanda ayah Kiai Haji Salahuddin Al-Jabar. Semoga beliau tambah mustajab doa dan barokahnya, panjang umur fi taatillah, sehat jasmani, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Dan juga untuk sahibul majelis beserta para keluarganya, orang tua, mertua, istri dan anaknya, Adinda Ustadz Ahmad Darmawan. Semoga Allah tambah makmur majelisnya, tambah barokah majelisnya, usahanya lancar, bisnisnya lancar, makmur. Dan untuk Nurus Salam Al-Baghdadi, tim hadrohnya kelak Allah jadikan pengusaha-pengusaha sukses, pengusaha sukses yang senantiasa mendukung perjuangan guru, mendukung semua program-program guru-guru kita bersama. Dan kita sama-sama membangun bersama guru kita istana cinta menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati
Imam Manakib dari Barokatul Asrar Adimas Ustadz Undang Sutisna, semoga Allah panjang umur, taat, barokah dunia akhirat, sakti mandraget. Masya Allah. Atau mandraget. Untuk hadir di tengah-tengah kita Ustadz Satria, Imam Manakib dari Lubang Buaya, Hayatul Nufus. Sama dah doanya semuanya ya, baik udah buat semuanya, panjang umur, barokah ya Allah, banyak banget. Gak ada yang lain doanya buat beliau-beliau ini. Tanpa beliau-beliau ini kita, Masya Allah, gembel di mata Allah. Lah kalau kaya matching still kan? Di mata orang, tapi gembel di mata Allah. Bener nggak? Maksudnya gimana? Kalau orang gila itu kenal nggak sama dirinya sendiri? Kagak, nggak tahu diri dia. Dia nggak pakai baju aja, cuek aja serasanya pakai baju. Kebalikannya, kalau orang yang kaya, orang yang keren gitu, yang ngerasa dirinya keren, ngerasa dirinya hebat, itu dia pakai baju, tapi tanpa sadar dia tuh nggak ada pakai apa-apa sebenarnya. Nah itulah, tanpa beliau-beliau ini kita bukan apa-apa, gembel kita. Tapi bersyukur, kualitas yang paling utama yang harus kita tingkatkan adalah syukur. Kalau sudah syukur, mau gimana pun ceritanya, mau bagaimanapun keadaan dan kondisinya, insya Allah indah. Kata Ustadz Undang tadi, saya nggak ceramah karena saya nggak bisa ceramah. Karena kami di sini bukan ceramah, karena domainnya saya dan berikut pada yang lainnya bukan ceramah, tapi ngedongeng. Kapasitas atau domainnya ceramah yang bermuatan ilmu itu dari guru-guru kita. Ada Abah Kiai Iwan, Abah Kiai Bram, ada Abah Kiai Mukorobin, ada astagfirullahaladzim, saya lupa dah tuh. Repot nih. Gusting kagak disebut, waduh. Iya. Ya Allah, repot ini pendaringan. Dikutuk saya terjadi Pepsoden, Masya Allah. Semoga beliau panjang umur, murah rezekinya, mantep, kuat ilmunya, istiqomahnya juga jangan lupa. Amin Allahumma. Kalau tanpa guru, tanpa orang tua, guru itu orang tua secara ruhani, bukan orang tua biologis. Kalau kita sudah menganggap seorang itu menjadi guru kita, secara otomatis beliau sudah menjadi orang tua secara ruhani. Nah, orang tua kita itu orang tua biologis. Nah, untuk bisa sampai mengenal Allah tidak cukup kepada orang tua. Perlunya berguru. Bahkan dari zaman dulu, mau bapaknya tuh kiai, mau bapaknya wali sekalipun, pasti orang tuanya nyantrenin anaknya di tempat yang lain. Betul nggak? Kenapa nggak di tempat beliau aja? Kan beliau udah wali secara nggak langsung. Kenapa sang wali atau sang kiai tersebut malah memilih anaknya dikirim ke tempat misalnya Kiai Mukorobin? Karena orang tua pengen anaknya itu punya adab, punya ilmu yang benar-benar, bukan sebatas iya di depan orang tua ngikutin, patuh sama orang tua. Karena tipikal orang patuh itu berontak pasti. Kalau orang patuh pasti ada sifat berontaknya. Tujuannya kenapa orang tuanya mengirim anaknya ke tempat pesantren yang lainnya, bukan di pesantren orang tuanya? Agar anaknya bisa tidak hanya sebatas mematuhi perintah orang tua, tapi memuliakan orang tua. Tingkatan mulia sama patuh itu lebih tinggi memuliakan. Dari mana bisa mengenal memuliakan orang tua? Dari guru. Kalau kita sama orang tua, mohon maaf, gede gengsi apa gede adab? Lah gede gengsi. Udah jelas-jelas nyolong duit 10.000, ngakunya nemu. Kasarnya kayak gitu. Kan kebuatan gengsi, ngakuin kesalahan. Kita salah sama orang tua, minta maaf sama orang tua, gengsi nggak? Gengsi. Tapi digojrok itu yang namanya di tempat guru. Dikirim tuh anak sama orang tuanya ke tempat guru, biar dia tahu arti memuliakan orang tua dari dan memuliakan guru. Tidak hanya orang tua nanti dimuliakan, di semua orang itu akan dimuliakan.
Dulu Abah Iwan ngajarin saya anggap semua itu wali Allah, supaya mengikis sisi pemikiran negatif kepada orang lain. Walaupun itu orang nggak benar, anggap aja itu wali Allah. Di situ saya ambil kesimpulan, oh ternyata manusia itu adalah perantara atas takdir satu sama lainnya. Takdir apa? Mau baik mau buruk, beneran. Misalnya gini, saya ditipu sama orang sekian ratus juta. Hati manusia saya tuh gondoknya minta ampun, tuh orang pengennya gue belah-belah aja kayak semangka. Benar. Tapi tanpa saya sadar, ternyata itu jalan Allah untuk memberi sesuatu yang lebih dari apa yang saya korbankan untuk hal itu. Itu ternyata terjadi. Memperkuat pemikiran saya tentang, oh ternyata benar manusia itu adalah takdir atau perantara atas takdir untuk satu sama lainnya, baik maupun buruk. Kalau hanya sebatas di rumah, kita tanpa berguru, mencari guru, kita gak ngerti itu arti kayak gitu. Kalau sekarang enak ada Google, tapi bahaya. Jangan kebanyakan berguru sama Google, kenceleng lo. Lah iya, konslet otak lo. Benar, tidak semua yang disampaikan di Google itu betul. Terlepas itu semua betul. Karena berguru dengan lisan, berguru dengan langsung face to face, atau berguru dengan langsung kepada orang yang ada, itu lebih utama dibanding kamu membaca buku atau membaca skripsi ataupun apapun yang ada di internet. Itu bahaya, jangan. Banyak terjadi karena kita harus sadar diri, pemahaman kita terbatas. Kalau ketemu langsung sama guru, itu langsung digojrok. Tidak hanya dari cerita ataupun untayan kata-kata, perilaku guru menjadi barometer untuk kita berguru. Gak bisa sebatas kata-kata. Kalau cuma kata-kata, Bio paling pintar nyanyi, ya kan? Kalau sebatas gerak, monyet paling pintar joget. Benar loh. Tapi nggak sebatas itu. Dengan kita berguru, bersyukur, kita mengerti apa itu cara memuliakan orang lain. Abah Iwan bilang, kalau kamu ingin dihormati, hormati orang. Kalau kamu ingin dimuliakan orang, muliakan orang. Kalau sudah berguru bertahun-tahun, adabnya masih belum ada, itu mohon maaf, tergantung dari cetakannya. Emang udah habitnya atau memang karakternya yang nggak memang bisa dirubah. Kalau karakter masih bisa dirubah. Paling utama itu adab, ngomong depan guru. Ini saya bukan ceramah, jangan disalah tafsir. Saya bukan ceramah, saya hanya mengulas kehidupan sehari-hari di dunia santri di pondok pesantren Al-Azhar. Betul ya? Ini saya santrinya ini saya. Termasuk kita semua santrinya Al-Azhar. Adab di depan seorang guru itu penting. Ngomong jangan tatap matanya. Nunjuk jangan pakai telunjuk, pakai jam. Berdiri jangan terlalu tinggi di depan guru. Itu penting. Kenapa saya tegaskan dalam hal ini? Saya juga begitu. Saya lagi marahin diri saya sendiri. Ngomong sama guru jangan pakai urat. Terlepas adab karakter kita kayak gitu, tapi mohon maaf, jangan teriak barokah, tapi adabnya kagak kenceleng gitu namanya. Bener. Jangan salahin guru, gua ngaji gak ada barokah, gak ada perubahannya. Lu adabnya kagak ada sama guru. Oh iya, saya juga kaget. Jadi biar kita itu ada manfaatnya ngaji. Kita punya guru, ya Allah, adabnya luar biasa. Ngomong aja, apa yang nunduk-nunduk lah, kita mengangkat badan. Lu siapa? Guru kita Abah Iwan kalau ngomong nunduk mulu. Kalau kita nunduk, kalau puyeng doang kan, nunduk aja puyeng, ketahuan banyak utang. Tapi beliau lihat karakter gestur tubuhnya. Kalau ngomong sama orang, mau yang lebih muda, mau yang lebih tua, Masya Allah, nggak ada meninggi, nggak ada paling merasa paling beliau hebat. Dan bahkan beliau nggak memposisikan dirinya sebagai guru. Sama semua. Tujuannya agar sama-sama menata adab. Tawadunya luar biasa.
Jangan hanya bisa mengutip dari kata-katanya, perbuatannya juga ikutin. Nggak usah sok-sok nih ngikutin apa yang nggak dikerjakan Rasulullah bid'ah. Lo apa kata gurunya aja nggak ngerti, apa yang diajari guru lo aja nggak ngerti. Contoh masalah Al-Fatihah, saya pernah itu ngapain ngirimin orang mati Al-Fatihah, nggak bakal nyampe. Gila, saya tanya, orang tua masih ada? Udah nggak ada. Ibu bapak masih ada? Ya udah kalau gitu saya doain masuk neraka apa jahanam. Loh kok gitu lah, katanya nggak ngaruh doa. Kenapa takut? Itu udah saya disontoh bahwa apa yang kita pahami itu benar-benar nggak kita ngerti. Apa yang kita ngerti nggak benar-benar kita pahami, karena belajarnya sebatas menguping doang, hanya mengutip dari kata-kata. Kalau mau ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ikuti apa yang dilakukan oleh gurumu. Sama udah. Sefat itu bilang pandang tatap wajah guru kamu, sama kamu natap Rasulullah. Zikrul anbiya minal ibadah, zikrul solihin kafaratun, zikrul mauti sodakotun. Wis keren, apal gue. Ngapalin udah 2 tahun baru apal sekarang. Zikrul anbiya minal ibadah, inget aja sama Nabi itu ibadah. Gimana kita natap guru, masya Allah. Bener gak? Zikrul solihin kafaratun, peluntur dosa. Ingat sama orang soleh, melunturkan dosa. Zikrul mauti sodakotun. Di sini udah diajarin ingat Nabi, ingat wali, ingat mati. Bener gak? Semua udah diajarin. Kalau orang bilang itu ngajinya nggak bener, sesat, aptolo inilah itulah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya di sana diajarin apa kamu sama mereka? Diajarkan gimana mengolah rasa, diajarkan bagaimana cara mencinta, diajarkan bagaimana cara menyayangi. Itu yang saya dapatkan dari guru saya. Muatan ilmunya apa? Itu ilmunya. Kamu belajar Quran, ngapal hadis, sampai pala botak, jidat, tambah jenong, tapi nggak dijalanin, percuma. Jadilah bagian dari dalil itu sendiri, jadilah bagian apa yang Allah firmankan itu sendiri. Dan guru kita sudah jelas, dari Abah Junaid al-Baghdadi, Abah Iwan al-Asrar, Ki Abah Ayabram, Ayah Kiai Muqarrabil al-Aziz, semua menjadi bagian dari apa yang Allah firmankan. Intan surullah yang surkumullah, ada Kiai Haji Muqarrabil al-Aziz. Jelas, makmurin agama Allah, jadi kamu akan dimakmurkan oleh Allah. Cinta mencintai, sayang menyayangi, Abah Iwan selalu mengingatkan itu. Hormatin, semua muliain orang lain. Ayah Bram sama, gimana caranya untuk tetap mantap sama orang guru, istiqomahnya. Mau makan, mau minum, beliau bilang bismillahirrahmanirrahim, makmuman ya Allah. Ini udah jadi contoh, coy. Bukan sebatas ngomong, ngoceh, kagak jelas. Dan adabnya beliau luar biasa semua. Kita setengahnya kagak, buru-buru setengah, seujung kuku aja kagak. Jadi maka dari itu, fokuslah apa yang disampaikan oleh guru, fokuslah apa yang telah dituntunkan oleh guru, itu menjadi panutan buat hidup kita, pedoman sampai mati. Selesai. Yang nyelamatin kita siapa? Kagak ada, udah. Diri kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Lewat guru, bukan hanya diri kita, orang tua, mertua, anak istri, insya Allah akan terselamatkan sampai yaumil kiamah. Amin Allahumma. Saya mohon maaf kalau agak ngegas karena capek, lelah, habis tabrukan. Bawa wali, masya Allah. Saking olehnya bawa wali Allah kan berat ya. Orang berat ke kiri, berat ke kanan, nubruk mobil orang. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa ikat, kuat, kokohkan istiqomah dan cinta kita kepada guru-guru kita. Dan semoga guru kita sepanjang umur, sehat, barokahnya buat kita. Istiqomahnya, cinta kita itu mengundang turunnya barokah dari Allah. Dan semoga Allah tetapkan istiqomah kita, tidak hanya perbuatan, dari rasa, cinta, dan semua yang ada di dalam diri kita Allah istiqomahkan. Liridho lillahi ta'ala al-Baqarah. Nah lu, panjang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf atas segala perkataan yang mungkin nggak enak didengar, tapi yakin saya nggak ada tujuan lain untuk sama-sama menyatukan rasa.
Tidak ada yang lain tujuannya. Agar kita seirama, agar kita senada, karena kita diikat dalam cinta, di dalam doa. Semoga hidup kita semuanya barokah sampai yaumul. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Muhammad Ainul Yakin. Semoga apa yang beliau sampaikan mendatangkan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah manaqib rahimakumullah, sebelum dilanjut mari